Mulan Jamila mendadak jadi sorotan warganet. Lagi-lagi soal kostum yang dikenakannya ketika manggung di sebuah acara di Kalimantan Utara belum lama ini, istri musisi Ahmad Dhani itu diserbu warganet dengan nada cemooh dan cacian. Bukan soal suara, melainkan busana hijau stabilo yang ketat, dipadu dengan aksen garis warna pink, senada dengan warna tudung hijabnya menuai reaksi. Alih-alih telah hijrah dengan menutup aurat, justru outfit super ketat Mulan saat manggung yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dirujak warganet. Berondong hujatan, namun ada saja komentar warganet yang bikin sakit perut. Mereka menyamakan outfit Mulan saat manggung dengan bolu kukus, anak ayam warna-warni, kue lapis warna-warni, sapu ijuk, rambut aloy, hingga kemoceng. Tak sampai di situ, busana yang dikenakan Mulan menurut warganet bak ulet keket. Ya nggak berani dong saya ngomong. Outfit Mulan yang out of the box di setiap momen memang selalu dibanjiri komentar warganet. Bukan kali ini saja Mulan mendapat nyinyiran soal outfit. Di momen pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dagise beberapa waktu lalu, busana yang dikenakan Mulan diserbu warganet. Lantas seperti apa reaksi Dhani ihwal istrinya yang selalu kena rujak warganet terutama soal busana yang dipakai? Nggak tahu. Mau nikah di luar Nggak tahu. Kok nanya saya? Pemirsa, kecintaan Angela Gelsha pada alam dan hobi naik gunungnya ternyata nggak kaleng-kaleng. Baru-baru ini, perempuan berusia 31 tahun itu membagikan momen pengalaman tak terlupakan saat mendaki salah satu gunung tertinggi di dunia, Gunung Everest, yang terletak di pegunungan Himalaya, Nepal, Asia Selatan. Lewat akun Instagramnya, Angel begitu ia disapa, membagikan momen demi momen saat berada di base camp dengan ketinggian 5.364 di atas permukaan laut bersama rombongan. Everest Base Camp 5,364 miles after walking over 100 kilometers through the heart of the Himalayas. Tulis Angela di Instagram. Perjalanan ekstrim berada di salah satu gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut merupakan pengalaman yang tidak mudah dan tak terlupakan bagi Angela. Ia harus berjalan ratusan kilometer dengan medan cukup menantang di tengah suhu ekstrim yang membuat tubuhnya nyaris membeku. Panorama pegunungan yang sebagian besar diselimuti salju tebal sehingga tampak indah membuat artis yang masih betah melajang ini kagum. Baru hari kedua, OTW EBC udah dikasih view kayak gini. Tulisnya dalam unggahan Instagram. Pokoknya setiap hiking tuh aku selalu suka perjalanannya sih. Aku selalu menikmati perjalanan hiking karena aku pencinta alam ya. Jadi sambil jalan aku nikmatin alam, nggak terburu-buru. Terus nyampe air panas juga. Tadinya aku nggak mau berendam full karena aku malas basah-basahan gitu loh. Cuman karena aku udah lihat air, itu aku nggak bisa diem. Dari nyemplungin kaki, ya udahlah ceburin semuanya aja gitu. Ya, aktris Angela Gelsha memang gemar mendaki gunung dan sering menjelajahi alam. Hobi ini dimulai sejak 2021 ketika glam camp di Gunung Batur di Bali, dan sejak itu ia langsung jatuh cinta dengan pengalaman hikingnya. Sebelumnya ia sering mendaki gunung di Indonesia seperti Rinjani, Gunung Salak, Gunung Sindoro, Arjuno, dan masih beberapa lagi. Jadi awalnya aku dari nyobain Gunung Batur. Waktu itu kan lagi glam camp aja ya. Dan di sana tuh ada activity-nya buat hiking Gunung Batur. Penasaran, aku pengen coba. Akhirnya ya udah coba naik Gunung Batur dan itu trekkingnya juga nggak lama lah. Cuman 2 jam. Dan itu bagus banget, itu juga pengalaman pertama kali hiking dan aku suka banget. Terus setelah itu aku langsung tanya teman-teman aku yang suka naik gunung, kalian mau naik gunung mana lagi? Aku mau ikut dong, aku jadi suka gunung nih gitu. Karena aku kan lagi pengen banget naik gunung ya, pengen banget hiking. Jadi apa nih tempat yang dekat dari rumah, terus yang bisa hiking cepet, yang treknya gak terlalu pedes, jadi besoknya itu syuting kakinya aman, ya pilihannya cuman Kawah Ratu. Tak hanya sekedar menikmati pemandangan alam dan indah dengan hobi yang dijalaninya, Angel juga dikenal artis memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Ia beberapa kali membagikan cara yang dilakukannya dalam mewujudkan gaya hidup ramah lingkungan. Kalau Kawah Ratu ini menurut aku treknya gak begitu sulit, banyak landainya, terus abis itu
nggak ada yang ekstrim lah menurut aku. Jadi udah treknya gampang, terus dapet view yang luar biasa bagus, nggak begitu capek juga pas turunnya. Jadi oke banget. Beauty influencer Tasya Farasya akhirnya bisa bernafas lega. Harapan dan cita-cita untuk bercerai dari Ahmad Assegaf membuahkan hasil sesuai yang diinginkan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerainya. LFT PS AS ya. Putusannya sudah diupload oleh Majelis Hakim di Sistem Informasi Pengadilan sama di EKOT. Jadi yang bisa melihat putusan itu hanya pihak saja melalui EKOT. Intinya gugatan cerainya dikabulkan. Kalau yang lain-lainnya isi putusannya nggak bisa saya sampaikan ya. Jadi yang bersangkutan yang tahu isinya tuh. Untuk secara lengkapnya, hanya bisa dilihat oleh pihaknya di EKOT. Respon ya terhadap putusan ya berarti kan apa yang kita minta sesuai harapan berarti. Apa yang kita minta dikabulkan. Iya, yang kita minta dikabulkan. Resmi cerai, hak asuh juga sama Tasya. Jadi ya. Kita kalau ngomong senang ya kita belum ketemu juga hak asuh anak juga sebagaimana telah kami sampaikan pada persidangan pertama itu sudah disepakati sehingga itu juga tertuang dalam putusan hak asuh anak diasuh secara bersama. Vonis cerai yang diputuskan melalui e-court bertepatan dengan momen Hari Ayah 12 November 2025. Seperti anak sekolah yang baru lulus, Tasya Farasya pun merayakan status barunya sebagai janda dengan penuh sukacita. Tasya bahkan memesan 3 kue tart khusus dengan tulisan Officially Unmarried from Mrs. to Miss dan Certified Independent Woman. Kamari Skywasing, bocah kelahiran Denpasar, Bali 28 Agustus 2023 lalu ini tingkahnya selalu jadi sorotan warganet. Meski baru berusia 2 tahun lebih, putri mendiang Dali Wasing ini selalu bisa membuat orang di sekelilingnya gemas dan tertawa berkat aksi lucu dan spontannya. Seperti ketika menghadiri sebuah acara, bocah ini tiba-tiba ingin memegang mic yang dipegang ibundanya Jennifer Koppen. Di antara kerumunan orang-orang, tiba-tiba Kamari pun bicara layaknya seorang bintang tamu acara. Untuk anak seusia Kamari memang umumnya aktif. Mudah meniru apa saja yang dilakukan orang, terutama orang terdekatnya. Tapi meski aktif, ibundanya rupanya sangat protektif. Ia tak akan memperbolehkan sembarang orang bisa memegang putrinya. Karena itu kekasih Justin Hubner ini kesal bukan kepalang ketika putrinya tak diasuh dengan baik oleh mantan babysitternya terdahulu yang sudah dipecatnya. Ya udahlah, aku nggak mau ngomong banyak, aku nggak mau bahas banyak tentang netinya yang kemarin. Nantinya aku bakal lebih hati-hati lagi gitu. Kebaikan aku ternyata salah gunain sama orang yang aku udah anggap kayak keluarga, karena biasanya orang yang kita sama aku udah kayak keluarga semuanya. Cuman masalah udah selesai, aku memaafkan neninya Kamari yang dulu dan ya biarlah move on.